Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan membahas tentang kasus korupsi tentang masalah Chromebook ya yang di Kementerian Pendidikan. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Ya. Pemirsa, Nadiem Makarim menerbitkan Permendikbud nomor 5 tahun 2021 tentang petunjuk operasional dana alokasi khusus fisik bidang pendidikan tahun anggaran 2021. Dalam lampiran peraturan itu, spesifikasi teknis sudah dipatok menggunakan Chrome OS. Hal ini dinilai menyalahi peraturan perundang-undangan dan diduga menimbulkan kerugian keuangan negara hingga 1,98 triliun rupiah. Hampir 2 Saksikan benang merah triliun. episode Saktinya Peraturan Mas Menteri. Ya masalah peraturan menteri ini. Setelah menjalani pemeriksaan di Gedung Jampitsus Kejaksaan Agung, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Ya, Nadiem Makarim, Kemendikbud ditetapkan tersangka Ristek. kasus korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Nadiem digiring ke mobil tahanan untuk dibawa ke Rutan Salemba, cabang Kejaksaan Agung. Penyidik sebelumnya telah menetapkan 4 tersangka. Dalam perkembangannya, penyidik melakukan pendalaman, pemeriksaan, dan pemanggilan terhadap para saksi, kurang lebih 120 saksi dan juga 4 ahli. Bahwa berdasarkan hasil Udah banyak pemeriksaan saksinya. dan alat bukti, yaitu berupa keterangan saksi, ahli, petunjuk, dan surat, serta barang bukti yang telah diterima atau diperoleh tim penyidik pada Jampitsus, pada hari ini kembali menetapkan 1 orang tersangka dengan inisial NAM selaku Menteri menterinya kena Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia periode tahun 2019-2024. Ya. Jadi udah banyak tuh bukti-buktinya, udah kuat dari saksinya, ada ahlinya, terus sama bukti-bukti tadi. Itu jadi kalau kita nuduh seseorang itu harus disertai dengan tadi ya ada bukti yang kuat untuk mendukung tuduhan tadi. Kalau misalnya terbukti, wah ini udah dibuktikan, para ahli membuktikan juga iya gitu, udah setuju, maka baru tuh bisa dilakukan diresmikan. Oh ini jadi tersangka. Itu padahal posisinya tinggi ya di bagian menteri, tapi melakukan hal seperti ini yang merugikan negara tadi hampir 2 triliun. Itu besar banget uang yang dirugikan ke negara ya. Direktur Penyidikan Jampitsus Nur Cahyo Jungkung Madio menjelaskan, pada Februari 2020, Nadiem yang saat itu menjabat sebagai Mendikbud Ristek melakukan pertemuan dengan pihak Google Indonesia untuk membicarakan program Google for Education yang menggunakan perangkat Chromebook. Jadi tujuannya bagus ya buat pendidikan gitu. Gara-gara kan emang dilakukan nih saat COVID ya, di saat apa ya, masih pakai ini ya, jarak berjauhan. Jadi nggak boleh kan kita gara-gara COVID itu kan wabahnya tuh nggak boleh bertemuan langsung. Maka dari itu kan lewat internet. Nah diharapkan menggunakan Chromebook ini itu bisa membantu para siswa yang tadi ya mengaksesnya dari rumah masing-masing itu. Jadi tujuannya bagus, tapi dalam pelaksanaannya itu terdapat tadi ya korupsi ya dari dana yang harusnya digunakan misalnya segini, tapi tiba-tiba kok nilai tinggi banget gitu yang digunakan, sehingga ada selisihnya itu lumayan jauh dan menyebabkan kecurigaan adanya tindak pidana korupsi atau penyalahgunaan dana itu ya dari Chromebooknya. Nadiem dan Google menyepakati bahwa produk Google, yakni Chrome OS dan Chrome Device Management, akan dijadikan dasar proyek pengadaan alat teknologi informasi dan komunikasi. Untuk meloloskan Chromebook produk Google, Kemendikbud sekitar awal tahun 2020, Ya, pas lagi NAM COVID selaku nya. Menteri menjawab surat Google untuk ikut partisipasi dalam pengadaan alat TIK di Kemendikbud. Padahal sebelumnya
surat Google tersebut tidak dijawab oleh menteri sebelumnya, yaitu ME, yang tidak merespon karena uji coba pengadaan Chromebook tahun 2019 telah gagal dan tidak bisa dipakai untuk sekolah garis terluar atau daerah terluar tertinggal terdalam. Ya karena tadi infrastrukturnya belum ada. Nah, Chromebook ini kan harus menggunakan internet. Nah, kalau misalnya ini pelosok-pelosok sana itu kan infrastruktur seperti internet itu mungkin sangat sulit ditemui. Jadi kalaupun ada Chromebooknya itu mungkin tidak bisa dipakai gara-gara nggak ada infrastruktur seperti internet. Itu yang menjadi masalah. Kenapa tiba-tiba ada peraturan seperti ini yang mengadakan pengadaan Chromebook ini di daerah-daerah pelosok itu. Padahal walaupun ada ya Chromebooknya itu nggak bisa kepake. Ya karena internet aja masih sulit di daerah pelosok itu. Daerah 3T. Atas perintah 6 dalam pelaksanaan pengadaan BIK tahun 2020 yang akan menggunakan Chromebook, SW selaku Direktur SD dan M selaku Direktur SMP membuat juknis juklap yang spesifikasinya sudah mengunci, yaitu Chrome OS. Selanjutnya tim dari teknis kebijakannya membuat kajian review peraturannya. teknis yang dijadikan spesifikasi teknis dengan menyebut Chrome OS. 6 pada bulan Februari 2021 telah menerbitkan Permendikbud nomor 5 tahun 2021 tentang petunjuk operasional dana alokasi khusus fisik reguler bidang dari pendidikan tahun peraturannya. anggaran 2021 yang dalam lampirannya sudah mengunci spesifikasi Chrome OS. Program digitalisasi pendidikan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi rupanya sudah direncanakan oleh Nadiem Makarim jauh sebelum menduduki kursi kabinet, tepatnya sekitar pertengahan Agustus 2019. Proyek dibahas di dalam grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortim yang hanya beranggotakan Nadiem Makarim, Juristan, dan Fiona Handayani. Tak butuh waktu lama, eksekusi rencana proyek Chromebook di Kemendikbudristek pun bergulir. Atas perintah Nadiem, Juristan meminta Direktur Sekolah Dasar Sri Wahyuningsi, Direktur Sekolah Menengah Pertama Mulatsyah, dan Ibrahim Arif selaku konsultan agar pengadaan TIK di Kemendikbudristek menggunakan sistem operasi Chrome milik raksasa teknologi Google. Ketentuan yang dilanggar: 1. Peraturan Presiden nomor 123 tahun 2020 tentang petunjuk teknis dana alokasi khusus fisik tahun anggaran 2021. Kedua, Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Ketiga, pengadaan barang juga LKPP nomor 7 tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan LKPP nomor 11 tahun 2021 tentang pedoman perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Kerugian keuangan negara yang timbul dari kegiatan pengadaan TIK diperkirakan senilai kurang lebih 1.980 miliar. Ya, perkiraan kerugiannya tuh ya. Yang saat ini masih dalam penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP. Berarti belum pasti, Para tapi tersangka perkiraan. diduga berperan mengondisikan sejak awal, termasuk mengubah hasil kajian sistem operasi dari Windows ke Chrome OS dari Google atas arahan langsung dari Mas Menteri Nadiem Makarim. Tersangka 6 disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Untuk kepentingan penyidikan, tersangka NAM akan dilakukan penahanan
di rutan selama 20 hari ke depan. Sejak hari ini, tanggal 4 September 2025, bertempat di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Gitu ya. Jadi itu ya peresmiannya ketika Bapak Menteri ini jerat hukum ya masalah dari kebijakan itu. Tapi isu-isu mengatakan bahwa Bapak NAM ini itu emang tidak menerima uang dari penyalahgunaan pengadaan laptop ini. Tapi ada tadi ya gara-gara kebijakannya. Tadi kan spesifikasinya tadi udah dikunci. Ya itu kan yang menyetujui adalah menterinya. Berarti walaupun mungkin menterinya tidak menikmati hasil penyalahgunaan dana, tapi dari kebijakannya itu ada penyelewengan. Ya yang harusnya nih ada kesalahan nih, kenapa nggak dicegah ketika peraturan itu atau kebijakan itu ingin dibuat gitu ya. Masalah pengadaan tadi harusnya dari menteri itu kalau misalnya jujur itu harusnya mencegah supaya hal ini tidak bisa terjadi. Padahal ini kan untuk mendidikan, tapi kok malah tidak mendidik gitu ya, yang harusnya mengutamakan kejujuran, mengutamakan kebaikan gitu ya, namanya sebagai contoh gitu, tapi malah tidak mencontohkan hal yang baik mengenai pengadaan laptop ini. Ya kan manfaatnya bagus kalau misalnya diterapkan dengan baik, tapi sayangnya malah disalahgunakan seperti ini ya. Pan pendidikan kita emang lagi darurat juga gitu kan, belum merata gitu, dan ditambah lagi dengan menterinya yang menyalahgunakan kekuasaannya dalam tindak pidana korupsi seperti ini. Itu sangat disayangkan sekali ya. Jadi bukannya mencontohkan hal yang baik, tapi malah jerat kasus yang seperti ini. Itu yang mungkin sangat menyedihkannya ya, di negeri kita sekarang. Ya gimana mau maju ya, menterinya aja seperti ini gitu ya, terjerat kasus yang merugikan negara. Nah mungkin itu ya yang bisa kita pelajari dari berita ini. Nah, kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya sediakan di deskripsi video. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Insya Allah.